mengikuti pelatihan bersama, pelatihan blog, ya. Dan insya Allah ini adalah hari yang kedua, Bapak Ibu. Semoga di hari ini signalnya lebih bersahabat dan kita lebih lancar dalam mengikuti kegiatan pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, selamat menjalankan ibadah puasa bagi Bapak Ibu yang menjalankannya. Dan kami ucapkan pula selamat datang bagi Bapak Ibu. Selamat mengikuti kegiatan pada pagi hari. Namun sebelumnya, mari kita mulai kegiatan pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing kami antarkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah setelah kemarin kita mau menerima materi dari Mbak Yanis dari PTP Pusdatin Kemdikbud, hari ini kita akan menerima materi dari Pak Tukijo, yang mana Pak Tukijo hari ini akan menyampaikan materi tentang Google Site dan berbagai macam tentang blog Bapak Ibu ya. Nah, Pak Tukijo adalah salah satu guru di SMP 17 di Kota Semarang. Beliau adalah duta rumah belajar Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 sekaligus sebagai ketua kelas dari kelas literasi guru Jawa Tengah. Kepada Pak Tukijo, waktu sepenuhnya kami serahkan dan monggo Bapak Ibu bisa menyiapkan perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Monggo Pak Tukijo, waktu sepenuhnya kami berikan. Monggo Pak. Terima kasih. Halo Pak Tukijo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu yang saya hormati. Moderator Pak Nur Rahmat, Pak Srayudin selaku host, serta Fakultas Bahasa Seni Universitas PGRI Semarang yang telah bersama dengan kita, serta Bapak Ibu peserta yang hari ini masih melanjutkan untuk hari kedua. Insya Allah nanti kita akan belajar bersama-sama memproduk sebuah situs blog berbasis Google Site. Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu menggunakan laptop karena saya nanti akan praktik tutorial langsung begitu nih Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa praktik sambil praktik saya mendengarkan saya sebenarnya. Cuman kalau yang pakai pakai HP susah nanti. Atau HP untuk komunikasi seperti ini, kemudian ada laptop di sebelahnya untuk praktik. Itu lebih bagus juga. Nanti untuk penyempurnaannya, pengembangannya, Bapak Ibu bisa kembangkan di usai kegiatan ini di sore sampai malam begitu. Termasuk mengisi menu dan submenu di blog itu. Baik, Bapak Ibu, saya akan share materi saya ke hadapan Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa dipirsani nggih. Ya. Baik. Proses upload Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kemarin Mbak Yani sudah menyampaikan banyak sekali platform untuk memproduk sebuah situs blog. Di antaranya kemarin Webby, kemudian ada Blogspot, ada WordPress, ada apa namanya Google Sheet ya, yang sekarang sedang banyak dipakai karena memang cukup ringan sehingga Bapak Ibu bisa membuat
membuat blognya untuk pembelajaran. Bapak Ibu, kemarin yang ditekankan oleh Mbak Yana adalah model pembelajaran blended learning yang berbasis blog, Bapak Ibu. Berbasis blog. Jadi kan ada yang berbasis website, ada yang yang berbasis portal berbayar dan sebagainya. Tetapi yang saya kehendaki, yang kami inginkan adalah Bapak Ibu bisa membuat blog pribadi, yang mana blog pribadi tersebut khusus berisi konten-konten pembelajaran. Konten-konten pembelajaran. Ya. Saya lanjut. Mohon maaf yang mic-nya masih on, dimatikan karena noise ya. Suaranya jadi kemeresek nggak jelas. Pak Soleh mungkin bisa dibantu agar di mute ya Bapak Ibu. Halo. Ya. Halo, mohon suaranya Bapak Ibu. Kali ini berbasis Google Site, artinya memang ini platform dari Google. Tetapi kita justru meetingnya menggunakan Microsoft. Jadi mohon maaf, saya mengawinkan dua perusahaan besar, Microsoft dengan Google ya Pak Sudauddin. Mudah-mudahan ini menjadi fenomena langka yang ada di diklat-diklat kita. Bapak Ibu, jadi gini Bapak Ibu, Google Sheet itu ada di Google, akun Google itu. Dan saya, Bapak Ibu semuanya pasti punya akun Gmail ya, punya akun Gmail, tentu itu gratis gitu ya, gratis dan bisa diakses oleh Bapak Ibu untuk berbagai kepentingan. Nah, Bapak Ibu, orang yang bergelut di bidang pengembangan blog itu biasanya disebut blogger ya. Blogger itu yang bergelut di bidang blogger, mengelola blog, mengembangkan blog, bahkan sampai blog itu digunakan untuk bisnis ya, untuk bisnis, untuk mengembangkan usaha yang bisa menghasilkan profit. Nah, ini kan sebenarnya bisa dimulai oleh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pasti sudah punya blog ya, ada Vibrasi Blogspot, ada WordPress, tinggal dikreasi. Nah, blog-blog yang Bapak Ibu buat itu kebanyakan kan gratis, free itu ya, sehingga fiturnya terbatas, tidak bisa upgrade dan sebagainya. Sehingga kalau Bapak Ibu ingin dikembangkan, tentu Bapak Ibu harus mengupgrade dengan membayar hosting, biaya hostingnya itu. Banyak beragam biaya yang ditawarkan oleh platform tertentu. Nanti Bapak Ibu besok akan diberi materi itu oleh Pak Soleh, sehingga blog Bapak Ibu bagus, bisa dimodifikasi, bisa lebih maksimal untuk pembelajaran. Bapak Ibu, yang blog yang digunakan untuk blended learning ini adalah blog khusus pembelajaran. Jadi nanti jangan dicampur dengan artikel-artikel yang lain, traveling, kemudian kuliner dan sebagainya. Mohon jangan dicampur itu.
Nanti menu-menunya Bapak Ibu atur sendiri sehingga di dalam blog itu betul-betul berisi konten-konten pembelajaran sesuai dengan jenjang sekolahnya, kelasnya, semesternya, bahkan KI dan KD-nya. Jadi kita lokalisir dulu ini Bapak Ibu, persepsi kita. Jadi blog kita betul-betul blog pembelajaran. Bukan blog-blog yang selama ini Bapak Ibu buat untuk curhat, untuk jualan dan sebagainya. Bukan itu. Jadi blog yang kita buat nanti harus berisi konten-konten materi pembelajaran. Ya, itu. Baik Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu syaratnya gunakan akun yang domainnya adalah gmail.com, @gmail.com. Bapak Ibu sudah kegungan ya, pasti. Nah, kemudian Bapak Ibu klik Google Site di tab ya di di tab baru di komputer di laptop Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, jadi alamatnya Bapak Ibu ketikkan di sini. Nah, buka tab ini namanya tab Bapak Ibu ya. Namanya tab. Kalau plus berarti membuka tab baru plus tab baru gitu. Nah, ketika tab baru ini Bapak Ibu di sini ditulis Google Site login. Maka tampilannya akan seperti ini. Ya, seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Oke. Baik Bapak Ibu. Nah, kalau sudah masuk Bapak Ibu menggunakan ini ya, kursor saya. Ini berarti Bapak Ibu sudah masuk di akun Bapak Ibu. Gmail Bapak Ibu. Nah, otomatis ketika Bapak Ibu login ke Google Site itu, maka Bapak Ibu akan muncul tampilan seperti ini. Ya, tampilan seperti ini. Blog saya sudah jadi ini tertaut di email saya di Drive. Itu ya, ini sudah masuk. Kemudian, nah di sini ada tanda plus Bapak Ibu, tanda plus. Mudah-mudahan kelihatan. Tanda plus di sini adalah Bapak Ibu boleh menambah menambah situs atau blog. Kalau masih kosong, sini hanya ada tanda plus di sini. Tapi kalau sudah ada, Bapak Ibu bisa menambah situs lain. Klik plus, nanti membuat blog baru. Klik plus, membuat blog baru gitu. Jadi satu Gmail ini bisa beberapa situs, Bapak Ibu. Ya, ini blog saya, contohnya sudah ada. Ya, saya lanjut. Nah, kalau sudah di tanda plus tadi diklik, Bapak Ibu, situsnya akan tampil halaman atau layar seperti ini. Ini halaman depan. Ya, halaman depan dari blog yang akan kita buat berbasis Google Site itu. Masih kosong di sini. Masih ada masukan nama situs, judul halaman juga masih kosong ini. Ubah gambar background, ya jenis headernya juga bisa diatur di sini. Kemudian Bapak Ibu, ini untuk undo, ya. Kalau Bapak Ibu salah di undo. Ini untuk menghapus halaman ini. Ya. Kemudian ini propertiesnya di sini, settingannya Bapak Ibu. Klik setting untuk mengatur. Ya, untuk mengatur di sini. Kemudian di sini ada properties Bapak Ibu. Properties itu ya kayak perlengkapannya itu ya. Perlengkapannya ya. Bisa kelihatan enggak ya sekarang? Pak Rahmat? Kelihatan, Pak. Iya. Kelihatan baik ya, baik. Kalau enggak berarti di sinyal baik. Terima kasih. Saya lanjut. Boleh sambil praktek Bapak Ibu boleh. Nanti saya juga akan buka tab secara live begitu. Saya senang kalau TIK memang harus praktek Bapak Ibu. Kalau ceramah seperti ini enggak paham-paham. Ini hanya mengantar saja, beberapa slide saja. Slide berapa, Pak? Ini Bapak Ibu, halaman ini bisa diubah nih Bapak Ibu. Bisa di-rename. Diklik nanti bisa diubah. Nah, di properti sebelah kanan ini ada sisipkan. Sisipkan ini bisa Bapak Ibu nanti misalkan mau menyisipkan teks, maka pilih yang kotak teks. Nah, kursor taruh di sini. Kalau sisipkan gambar nanti klik yang gambar. Sematkan embed link di sini juga pakai ini. Kalau ternyata
materi atau konten itu ada di drive, Bapak Ibu pilih drive. Nanti drive-nya nge-link dan tampil di sini. Kemudian tata letak bisa diatur juga Bapak Ibu. Nah, nanti seperti itu. Berikutnya Bapak Ibu. Pak Jo. Dalam. Saya kok tidak melihat kursor Pak Jo menunjuk di mana gitu. Oh gitu. Oke, gambarnya hanya gambar saja, jadi tidak lihat kursor lari ke arah mana begitu. Oh gitu. Nggih, sebentar. Nggih, matur nuwun. Oke. Baik. Baik, saya lanjut dulu Bapak Ibu ya. Ini kemudian, nah ini contoh Bapak Ibu, di pojok kiri atas ada masukkan nama situs, ini masih polos. Bapak Ibu nanti bisa masukkan misalkan blog bahasa Indonesia, blog bahasa Inggris di sini tulis. Kasih foto juga sebelah kiri atas nih Bapak Ibu pirsani. Kemudian Bapak Ibu, di sini kan masih polos nih. Belum ada menu-menunya ya, belum ada menu-menunya ini di sini. Belum ada menu-menunya. Belum ada menu-menunya ya Bapak Ibu. Baik. Nanti Bapak Ibu nambahin menunya itu di halaman ini. Nanti secara live Bapak Ibu. Nah, ini saya contoh blog bahasa Indonesia kelas 7. Bahasa Indonesia ini ya. Nah, ini menambah menu-menu ini dari halaman Bapak Ibu isi halaman ini. Ada sisipan, ada halaman, ada tema. Nanti kita praktik aja langsung. Ya. Kemudian saya percepat saja. Oke, jadi Bapak Ibu ini cara menambah menu atau submenu. Nah, ini kemudian, nah maka akan tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Saya cepat saja yang ini nanti kita praktek. Maka ketika saya menambah menu, judulnya e-learning, kemudian dari e-learning itu saya tambah sub-sub menu. Menjadi kelas dulu, di kelas itu saya submenu lagi. Modul, kemudian penilaian, upload tugas, diskusi dan sebagainya, termasuk RPP. Bisa Bapak Ibu upload di situ. Nah, kemudian, nah, ini contohnya sebelah kiri atas sudah diberi nama blog bahasa Indonesia Bapak Ibu ya, sama logonya gambar komputer. Nanti Bapak Ibu bisa berkreasi. Nah, ini saya lanjut. Nah, terus Bapak Ibu untuk mengisi contoh ya, saya sudah membuat submenu modul. Ya, submenu modul saya sudah buat. Ya. Kemudian saya mau menyisipkan video. Tadi kan teks sudah ya, foto sudah, video. Bapak Ibu di properties ini di yang bawah itu ada pilihan-pilihan. Ada teks, ada daftar isi, ada gambar, ada tombol, ada YouTube, ada kalender dan lain-lain di sini. Nah, jika Bapak Ibu mau mengambil video itu sebagai modul audiovisual dari YouTube, ya Bapak Ibu buka klik YouTube, nanti diketikkan di situ, nanti kita praktekkan. Ya, maka nanti muncul videonya, tinggal select atau dipilih. Kalau sudah dipilih maka videonya akan tertaut masuk di blog kita seperti ini Bapak Ibu. Ya. Saya lanjut. Nah, ini modul. Kemudian kalau kita mau menambah soal, misalkan kita punya soal dari Google Form yang diakses oleh siswa, maka Bapak Ibu kita tautkan drive. Ini drive. Nah, kita cari soal itu di mana lalu select. Ya, kalau di select atau dipilih, kemudian link drive soal itu akan tertaut juga di blog kita. Jadi caranya begitu sih Bu. Jadi tinggal select gitu. Mudah kalau Google Sheet. Nah seperti ini. Kemudian ya ini contoh juga Bapak Ibu. Saya sudah masukkan select video materi begitu ya. Ada soal juga ini di atas. Kemudian ini contoh lagi. Ya, ini untuk contoh e-learning-nya. Nah, saya ambilkan contoh di yang bahasa Jawa punya saya Bapak Ibu. Ini tampilannya Bapak Ibu pirsani. Ini tampilan dalamnya Bapak Ibu ya, dapurnya belum di preview, belum dipublish. Nah, ketika saya membuat menunya di sini ada halaman muka,
ada berita penting ya Bapak Ibu, berita pendidikan. Kemudian kita buat e-learning, kontak atau mungkin yang lain media atau RPP terserah, atau kurikulum atau tautan yang lain Bapak Ibu terserah. Yang jelas menu-menu itu mendukung untuk pembelajaran blended learning Bapak Ibu, bukan untuk menu-menu traveling, kuliner dan sebagainya. Nah, di e-learning ini saya mengajar kelas 7, 8, 9 misalkan. Maka saya buat menunya kelas 7, 8, 9. Di kelas 7 itu saya buat sub-sub menu juga. Itu ya, termasuk ada perangkat, ada e-book, ada kurikulum, nanti bisa ditawarkan di sini sehingga siswa itu bisa mengakses blog Bapak Ibu belajar. Tadi kemarin prinsipnya kan secara online dan offline. Ketika online berarti dia bisa mengakses di Google Sheet Bapak Ibu. Sudah ada semua di situ, dari materi, dari soal, dari kemudian dari medianya, kemudian diskusi dan upload tugasnya. Ya, seperti sintak-sintak yang kemarin diterangkan oleh Mbak Yana begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya lanjut. Nah, kalau sudah dibuat menu, sudah diisi konten menu-menunya Bapak Ibu, sudah dirapikan, Bapak Ibu boleh preview. Ya, di sini ini preview, atau Bapak Ibu klik publish. Ya, klik publish. Kalau sudah diklik publish, berarti situs Bapak Ibu sudah bisa diakses, ya, dipublish, diakses begitu. Nah, ketika sudah dipublish, klik publish akan muncul ini pilihan. Tinjau dan publikasikan, lihat situs dipublikasikan sebenarnya. Bapak Ibu kalau ingin melihat dari tampilan luarnya, kliknya lihat situs dipublikasikan. Klik nanti kelihatan. Itu. Sekarang terakhir Bapak Ibu, terima kasih. Pak Rahmat, kita akan praktek Bapak Ibu ya. Praktek Bapak Ibu, silakan dibuka tab baru. Nah, silakan Bapak Ibu. Gimana Pak? Gimana Pak Rahmat? Oke Pak, lanjut Pak. Oke ya. Saya akan praktek Bapak Ibu yang memakai laptop, silakan dibuka laptopnya. Ini saya akan membuka di sini Bapak Ibu. Tadi ya Google. Silakan Bapak Ibu, sekarang kita praktik Google Sheet Login. Ini seperti ini. Silakan Bapak Ibu praktikkan. Kemudian di screenshot di grup, coba Bapak Ibu biar saya lihat. Ya, setelah itu kita enter Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Bapak Ibu silakan boleh memilih. Kita coba yang ini, kita klik. Kelihatan Pak Rahmat ya, Pak Rahmat ya. Ya. Cukup jelas Pak ini Pak. Ya, baik. Nah, maka tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini kan saya ada dua nih. Saya akan hapus untuk contoh. Nah, baik. Ini blog saya nggak akan hapus karena saya gunakan untuk pembelajaran blended learning dengan siswa saya. Maka Bapak Ibu, di sini klik milik siapa saja, milik saya bukan milik saya. Bapak Ibu pilih milik siapa saja. Nah, tampilan daftar berarti tampilan daftar blog yang sudah Bapak Ibu buat. Kemudian kita tanda plus ini kita klik Bapak Ibu. Kalau tanda kursor kita taruh di sini, maka akan muncul buat situs baru, tulisannya nih, buat situs baru. Silakan Bapak Ibu sambil praktik, kemudian di screenshot kirimkan ke grup WA biar saya lihat Bapak Ibu sudah berhasil. Baik, saya klik tanda plus di sini di pojok kanan bawah Bapak Ibu. Klik. Nah, kemudian akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu ya. Google Sheet Bapak Ibu ya, jangan yang Google Sheet-nya ya. Baik, saya akan cepat-cepat. Sudah sampai sini dulu. Silakan diikuti Bapak Ibu. Jadi saya back dulu. Biar yang ulangi lagi Pak. Ya. Ulangi dari baik, awal ulangi lagi ya. Alamat.
Baik. Alamat dulu. Dari alamat, baik alamat. Dari alamat. Google Sheet Login, Bapak Ibu. Ini ya, Google Sheet Login. Sudah Bapak Ibu? Lalu kita enter Bapak Ibu. Ya, betul Bu Erna. Sudah? Kita klik ini, sudah ya? Google Sheet Login. Nah, tampilan seperti ini. Oke, Bu Dwi Retna sudah betul, punya Bu Ida betul. Ya, beberapa sudah betul. Bu Ririn sudah oke, Bu Erna sudah oke. Bu Dani juga oke. Oke ya. Tolong diingatkan Bapak Ibu kalau saya terlalu cepat. Bu Pratiwi juga sudah oke bahasa Inggris nih ya. Nah, oke, Bu Salima ada tanda plus di bawah ya, kanan ya Bu ya. Blog Bu Umi Pendidikan Agama Islam, oke. Silakan Bapak Ibu membuat judul mapelnya dulu untuk halaman depan blognya. Sudah ya, kalau sudah saya plus. Ada beberapa sudah berhasil. Nah, Bu Find Your Pack Title, Bapak Ibu klik itu. Diberi nama Bu Find Lina. Nah, seperti ini. Nah, ini kan tinggal diklik, diberi nama nih. Misalkan mapelnya apa ya? Ini ya, IPA. Atau blog apa ya? Misalkan bahasa Indonesia. Nah, tinggal diketik aja. Kemudian, Bapak Ibu, ini bisa diatur huruf ini. Dimiringkan juga bisa, diblok dulu, dimiringkan. Ya, diberdirikan, di bold ini seperti ini. Kemudian mau dikecilkan juga bisa seperti ini. Ngaturnya di ini. Kecil sekali juga bisa. Ya, kalau memang ini halaman pertama dibuat besar saja. Seperti ini misalkan. Kalau mau menghapus, yang ini menghapus. Ini bisa diatur. Ya. Ini bisa ditarik-tarik Bapak Ibu ya. Bisa ditarik-tarik seperti ini. Ya, oke. Kalau sudah Bapak Ibu, kalau sudah kita beri background gambar nih di sini. Kita beri nama situs dulu di kiri ke atas. Nah ini. Blog Bahasa Indonesia misalkan. Nah, sudah kan Bapak Ibu? Silakan diatur. Iya, silakan jangan takut mencoba Bapak Ibu, kalau salah enggak ini kok, enggak bahaya kok. Nah, ini sudah ada nama blognya. Semuanya diberi nama, coba di kiri atas Bapak Ibu. Di kiri atas. Nah, ini ada udah jadi nih, keren, ada backgroundnya Bu Silvia. Kemudian kita tambahkan logo blog kita, klik logo, kita pilih nih image-nya. Nah, kita pilih dari komputer kita mungkin. Nah, pilih foto. Nah, pilih foto Bapak Ibu ya. Background-nya yang mana silakan mau diambil. Saya ambil blog saya pakai ini misalkan. Ya, klik dulu kemudian sisipkan. Ini proses mengupload untuk membuat ini ya. Nah, sudah muncul Bapak Ibu ini di sini. Nama blog, identitas blognya, ada logonya. Kalau mau logo sekolah boleh di sini. Ya, logo sekolah sini bisa, atau foto Bapak Ibu juga bisa. Biar siswa mudah menghafal, bisa diedit logonya di sini. Kemudian bagaimana mengubah background ini supaya tidak abu-abu Bapak Ibu. Di sini ada ubah gambar. Ubah gambar tinggal diklik. Kemudian pilih upload. Kita ambil dari gambar kita Bapak Ibu ya. Pak, maaf Pak, jangan cepat-cepat Pak. Oke. Ya.
Oke, nggak apa-apa Bu, saya diingatkan. Ya, terima kasih. Nggak apa-apa, betul. Karena memang ini ya, Pak, yang saya nyambung ini. Pertamanya cepat sekali, Pak. ya baik, baik. Ya, baik. Aduh, ketinggalan banyak. Ya, nanti Bapak Ibu ada. Ya. Baik, dari awal ya. Yang sudah jalan silakan dilanjut. Ya Pak, ulangi. Ya. Baik, ini udah bagus-bagus nih. Tampilannya keren-keren nih. Ya, manis-manis tampilannya nih, keren-keren. Sip. Baik, yang belum saya akan ubah dari awal itu Bapak Ibu ya. Baik. Seperti ini tampilannya dari awal Bapak Ibu. Sudah saya Google Sheet ini ya Bapak Ibu, buka tab baru, lalu diketik Google Sheet login. Punya Bu Ani keren ini ya, langsung pada jadi. Jadi nanti kalau udah jadi wadahnya Bapak Ibu malam bisa mengisi materi-materi di dalamnya. Besok kalau udah jadi linknya disampaikan ke kami untuk bukti tugas Bapak Ibu. Nah, sudah ya. Ini cantik-cantik sekali nih model ininya, template-nya. Kalau sudah kita login ke Google Sheet-nya seperti ini. Sudah Ibu yang terlambat tadi nggih? Atau nanti ini aja nanti ada videonya juga kok, ada video rekamannya dan saya punya video tutorialnya. Baik, yang baru masuk bisa diikuti saya ya. Kalau saya ngulangi dari awal lagi nanti nggak selesai-selesai. Baik, Pak Rahmat sambil presensinya di post coba mungkin di up ke chat. Oh iya. Setelah seperti ini Bapak Ibu ada tanda plus di bawah, kita klik. Nah sudah, yang terlambat tadi ini. Nanti yang terlambat lagi mohon menyimak saja dulu nggak apa-apa, melihat nih. Ya. Nah kemudian saran saya Bapak Ibu, nama ini adalah nama mapel, jangan langsung ke nama halaman depan ini, jangan nama tugasnya atau nama KD-nya. Jadi ini harapannya nama mapelnya dulu, misalkan bahasa Indonesia misalkan. Mapelnya Bapak Ibu karena ini akan digunakan oleh Bapak Ibu untuk blended learning. Oke. Ini bisa di bold, bisa ditebalkan seperti ini. Bisa dipinggirkan, bisa ditengahkan. Untuk pengaturan propertiesnya di sini. Ini ada blok bahasa Jawa ya, Pak Pras ini sudah keren. Dimiringkan juga bisa seperti ini. Kemudian ini diberi nama di kiri atas, blok guru atau apa gitu terserah Bapak Ibu ya, PI atau apa terserah, monggo. Kemudian ini kasih logo, ini ada klik logo, akan muncul seperti ini, kita tinggal pilih dari mana, dari komputer kita atau dari drive terserah. Nah, saya akan cari di foto. Misalkan saya kasih foto ini ya, kemudian klik dan sisipkan. Maka ini akan terupload di situ. Yang punya Bu Siti sudah keren-keren ya. Di screenshot silakan di viralkan, enggak apa-apa begitu, biar manis di story Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini sudah muncul logonya. Mengubah background ini kita ubah gambar ini. Klik. Ubah gambar, pilih, ya kita pilih Bapak Ibu, kita pilih backgroundnya yang mana nih? Ya, misalkan dari background mau diubah ini juga bisa, terserah Bapak Ibu ya. Mau background siswa sedang belajar juga bisa, misalkan begini. Sebentar saya cari siswa sedang belajar ada enggak ya? Nah,
Jadi harus punya stok atau punya aset Bapak Ibu namanya ya. Aset gambar atau image Bapak Ibu. Saya akan ubah backgroundnya seperti ini misalkan mana ya? Ini aja. Backgroundnya ini misalkan. Klik, saya pilih ini. Nah seperti ini. Ya. Maka akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Dikecilkan juga bisa seperti ini. Di spanduk besar juga seperti ini. Dibuat sampul lebih besar lagi. Nah, dibuat standar seperti ini Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, setelah halaman depan kita buat, kita lanjut. Ya, setelah halaman depan ini kita buat, kita kembali sebelah kanan Bapak Ibu, ada namanya properties. Ada 3 di situ. Ada sisipan, ada sisipkan, kemudian ada halaman. Bapak Ibu nambah halaman ya, nambah menu dan submenu, section manajernya, lalu bisa mengganti tema. Temanya diganti, biar warnanya ungu atau model Aristoteles, ya, atau diganti diplomat. Yang kita pakai pertama tadi diplomat ya Bapak Ibu ya. Kita ganti vision, kita ganti rata, atau ganti impersi. Silakan Bapak Ibu bisa gonta-ganti di sini. Ya, ini sederhana yang tadi Bapak Ibu buat. Diplomat begini, vision begini. Nah ini Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu dicoba dulu. Ini di kanan ada properties. Propertiesnya itu. Halo, mohon tidak ramai dulu nih Bapak Ibu mic-nya. Ya, silakan judul blognya dibuat per mapel atau per jenjang Bapak Ibu. Misalkan SD kelas 1, kelas 7. Karena kita blognya untuk blended learning Bapak Ibu, bukan untuk blog-blog hiburan gitu nggih. Nah, disisipkan Bapak Ibu, ini nanti kita akan menyisipkan ada teks, gambar, sematkan, link, kemudian drive. Atau Bapak Ibu tarik ke bawah kursornya. Di sini bisa mendaftar isi, browser gambar, tombol, YouTube, kalender, bahkan peta bisa diinsertkan, disisipkan, termasuk slide, spreadsheet, formulir, diagram, semuanya ada, bisa disisipkan di sini, diinsertkan. Sekarang kita akan menambah yang atas. Menambah menu-menu supaya tampil di atas ini Bapak Ibu. Siap ya? Kita klik properties halaman. Klik. Sudah Bapak Ibu. Lalu kita klik halaman muka ini akan muncul ada 3 tanda titik di sini. Ya. Ada 3 tanda titik ini. Bapak Ibu klik. Klik. Sudah ya? Maka muncul duplikasi halaman, properties, tambah subhalaman. Kalau Bapak Ibu mau duplikasi halaman, berarti nanti tampilannya sejajar dengan yang tadi halaman utama. Tapi kalau Bapak Ibu pilih tambah subhalaman, berarti nanti yang Bapak Ibu buat itu akan menjorok atau menjadi subbagian dari menu. Contoh, saya buat menu dulu ya, ini menu namanya. Klik. Oke, kita ganti. Kita ganti menjadi misalkan home. Home, kalau ada website ada home itu ya, kita klik selesai. Nah, maka di atas muncul halaman muka dan home Bapak Ibu di sini. Home. Home itu ya, atau beranda Bapak Ibu. Nah, ini menu. Kita tambah menu-menu dulu Bapak Ibu ya, nanti sub-sub menu. Atau langsung dibuat sub menu. Ketika sudah jadi home, coba Bapak Ibu praktekkan. Yang sudah tunjukkan di screenshot. Saya tunggu dulu biar nggak terlalu cepat. Mau tanya Pak. Monggo. Kalau sudah nulis menu di menunya, apakah bisa di-rename itu Pak? Bisa. Apa dihapus saja? Dihapus atau di-rename? Dihapus bisa. Oh, sudah kadung ya? Kalau di-rename. Kalau di-rename. Ya. Ya. Ini ya Bapak ya.
di sini ada duplikasi halaman, ada tambah ulangan, sembunyikan navigasi dan hapus. Kalau mau diduplikat ini, kalau propertiesnya kita lihat, nah ini bisa di rename ya Pak ya. Iya. Kalau Bapak yang tanya, ya. Jadi klik kanan, Bapak pilih properties. Pilih properties, maka bisa di rename Bapak. Ini. Jangan lupa klik selesai. Jadi di 3 titik kanan itu. Terima kasih. Ya. Oke, kita matikan dulu. Saya lanjut dulu. Maaf, Pak, mau tanya. Ya, monggo. Saya halaman judul yang blognya itu hilang, gimana ya caranya ya? Kehapus tadi. Halaman judul ini ya Bu ya? Tadi bahasa Indonesia itu loh. Halaman judul yang besar itu ya? Oke. Oh gitu, misalkan seperti ini ya Bu ya? Ya. Sebentar. Ini. Nah, Ibu bisa pakai ini. Ini Bu ya. Sebentar. Oke, ini kan nggak ada nih, nggak ada apa namanya? Halaman judulnya. Ya, nih klik 2 kali Bu, nanti muncul gini. Sebentar, satu persatu. Ini mau tanya, yang blok PJUK itu kok warnanya biru, yang blok BI, blok guru BI. Blok guru. Sebentar. Mana caranya? Banyak sekali Masa. Kalau pakai laptop kecil, kenapa tulisan yang sisipan, halaman, tema itu kok tidak ada ya? Ya, ya layarnya nanti dimunculkan ya Bu ya. Mungkin itu karena tampilan monitornya. Ya. Sebentar ya Bu ya. Ya. Ini yang saya satu persatu dulu yang tulisannya hilang. Iya. Bapak Ibu klik 2 kali. Nah, akan muncul seperti ini. Iya. Lalu klik teksnya. Oke, Ibu tulis di sini. Bahasa Indonesia. Nah, dibuat teks besar seperti ini. Kita atur jari tengah. Seperti ini ya Bu ya. Kita. Iya. Terima kasih. Kalau mau hapus tinggal hapus saja ini. Hapus klik itu. Kalau background ini di sini. Saya lanjut. Kita sampai di menambah menu ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa dipelajari Bapak Ibu. Ya. Di home ini, misalkan di dalam home ini akan ada kata pengantar sambutan atau juga mungkin profil. Maka Bapak Ibu, kita klik menu yang titik 3 ini lagi, posisi di menu ini warnanya klik, kita membuat berarti tambahkan sub halaman. Karena akan menjadi sub bagian dari home. Klik. Nah, misalkan sambutan atau kata pengantar. Nah, seperti ini. Selesai. Nah, berarti otomatis di preview tampilan seperti ini, Bu. Kursor kita arahkan ke home, maka muncul kata pengantar. Ya kan? 1. Kemudian kita akan nambah di home itu selain kata pengantar, juga profil Bapak Ibu Guru. Kita masih di home, klik home. Kita klik titik 3. Kita pilihkan tambah sub halaman lagi. Biar apa kok sub halaman? Biar sejajar dengan kata pengantar. Klik. Kita tulis profil guru. Profil guru. Baru klik selesai. Nah, Bapak Ibu. Berarti ketika kita mengklik halaman muka begini, kita klik home, muncul di dalamnya ada kata pengantar, dan ada juga profil guru. Sini. Sudah 2 ya, namanya sub. Baik, sampai di sini. Yang sudah berhasil silakan di screenshot. Menu dan sub menunya, satu dulu. Saya tunggu kalau ada yang pertanyaan juga. Yang tadi kata pengantar tadi ketinggalan. Oke, kata pengantar itu banyak di sini, Bu. Iya, Ibu, tadi. kan ada sisipan, ada halaman. Ibu pilih yang halaman. Ibu sudah membuat home apa belum? Home. Sudah. Nah, berarti klik home yang 3 titik 3 kanan itu, Bu, klik.
Ibu pilihnya yang tambah sub halaman. Klik. Tambah sub halaman. Iya. Oh iya. Ya, silakan ditulis kata pengantar, nggih, monggo. Nggih. Nanti isinya nanti Pak itu. Nanti isinya nanti, cara mengisi nanti. Kita membuat menu-menu dulu. Oh iya. Untuk berbuka puasa, nggih. Terus habis itu apa tadi kata pengantar profil guru, nggih. Sama ya, profil guru. Iya, sama Bu. Iya. Maaf Pak, saya ketinggalan sekali. Bisa diulangi cara membuat home? Kemudian membuat Ibu saya ketinggalan sekali. Oke, Ibu sudah membuat blognya seperti ini ya, judulnya ya. Ya sudah. Kalau sudah, Ibu berarti milih di sebelah kanan ada halaman, Bu. Ya. Halaman, kemudian pilih halaman muka dipilih. Ya, kursornya taruh itu. Ada titik kanan, 3 di kanan, klik. Ya. Klik. Betul. Ibu klik duplikat halaman. Oh ya, sudah. Ya, silakan ditulis. Salinan halaman mukanya dihapus nggih. Iya, diganti home gitu ya. Iya dong. Oh ya. Home atau beranda monggo Bapak Ibu. Oh iya. Ya. Beranda. Ya. Nah, ini sudah berhasil nih. Ya. Jadi nambah menu seperti itu. Oh ya. Makasih, nanti Pak. Bisa menu ke atas, bisa menu ke bawah, landscape dan prototype Bapak Ibu. Oh, ya. Baik, sekarang kita akan menambah menu lain biar sejajar dengan home. Bapak Ibu pilih home-nya pilih. Lalu titik 3-nya klik. Ibu pilihnya duplikasi halaman lagi, jangan sub halaman. Klik. Nah, selain home apa? Misalkan e-learning. Nah, kita masuk e-learning-nya. Diketik e-learning Bapak Ibu. Sudah ya? Kemudian kita klik selesai. Nah, maka di atas di tampilannya, Bapak Ibu di atas di head nih, ada home, sampingnya ada e-learning. Tapi e-learningnya masih kosong, belum punya sub-sub e-learningnya. Nah, di e-learning ini Bapak Ibu kita akan membangun sebuah kelas. Sebuah kelas pembelajaran blended learning-nya. Ya. Baik. Kita sepakat membuat menu-menu dulu Bapak Ibu ya di atas. Nanti untuk ngisinya nanti. Oke. Profil gurunya ngisinya nanti juga. Kita membuat menu-menu dulu. Home sudah ada submenu, e-learning belum ada submenu. Maka ketika kita harus membuat submenu, kita kursornya di e-learning. Ada 3 titik, 3 lagi nih. Klik. Kita jangan pilih duplikasi halaman, tapi tambahkan sub halaman. Sub halaman ini dibuat untuk masuk di dalam e-learning. Kita klik sub. Nah, Bapak Ibu mengajar bahasa Indonesia misalkan. Berarti di sini B Indonesia kelas 7 misalkan. SMP Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu SD silakan, yang SMA silakan. Jurusan itu. Kita klik selesai. Nah, maka ketika menu e-learning ini disentuh akan muncul submenu bahasa Indonesia kelas 7. Sudah Bapak Ibu ya? Kita buat kelas 8. Maka kliknya di bahasa Indonesia juga bisa. Klik. Duplikasinya halaman. Biar sejajar dengan kelas 7. Klik. Kita ganti kelasnya kelas 8. Selesai. Maka akan muncul di sini. Bahasa Indonesia kelas 7, bahasa Indonesia kelas 8. Bisa dipahami Bapak Ibu nggih? Ya, pelan-pelan Bapak Ibu monggo dipraktikkan. Berarti kalau sub itu di dalam duplikasi ya Pak ya? Sub itu bagian dari duplikasi halaman. Iya. Tapi jangan lupa yang disubkan nanti harus kursornya taruh di situ. Biar nggak salah membuat subnya. Oke, baik. Kemudian Bapak Ibu, kita lanjut. Sebentar Pak. Ya.
Sudah Bapak Ibu ya? Yang sudah ahli bisa diotak-atik begitu sendiri tidak apa-apa. Jangan takut salah Bapak Ibu. Nah. Ya, sudah. Maaf Bapak. Ya. Kalau mau menghapus. Menghapus apa ya? Seharusnya yang di atas itu ya, seharusnya masuk home. Ya. Tetapi dia di luar itu. Bagaimana di luar home itu ya? Iya, betul. Ya. Ibu masuknya ke halaman ini, properti sebelah kanan. Yang mau dihapus disentuh, klik. Iya, yang mau dihapus diklik ya. Ada titik 3 itu kanan. Iya, baru hapus nih. Klik hapus. Iya, titik 3 diklik baru hapus. Cuma duplikat page, properties sama F. Bawahnya kan ada hapus, Bu. Bawahnya ada hapus. Pak Tuginja mau tanya, kalau mengganti. Ya, halo. Ya. Ya. Kalau mengganti nama, misalnya home diganti beranda atau beranda diganti home, itu nanti enggak mengganti nama itu gimana? Ya, Bapak Ibu di sebelah kanan di halaman, home-nya diklik dulu begini. Terus ke titik 3, klik. Sudah nggih? Ya. Kemudian properties, propertiesnya dipilih, klik. Oh, properti ya. Iya, baru diubah di sini. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Ya. Lanjut. Bapak Ibu, sekarang saya nambah kelas 9 biar komplit nih, biar komplit. Biar komplit dulu nanti latihan mengisi kelas 9. Saya hapus, saya selesai. Nah, di e-learning ini Bapak Ibu sudah ada 3 kelas nih. Sudah 3 kelas. Bapak Ibu nambah menu lagi boleh di sini. Berarti yang diklik adalah e-learning-nya yang terakhir. Klik kanan, duplikasi halaman. Misalkan saya setelah e-learning berarti apa kira-kira ya? Perangkat atau RPP Bapak Ibu, RPP. RPP selesai. Nah, berarti ada menu RPP di sini, RPP. Nah, silakan ditambahi sekomplit mungkin. Yang jelas Bapak Ibu, yang dikehendaki Mbak Jane kemarin adalah blok ini menu-menunya dan isinya itu terkait pembelajaran. Jangan ada menu buka puasa dan sebagainya. Nanti siswa fokusnya ke sana. Oke, karena tujuannya untuk baik. Sekarang begini Bapak Ibu, kita lanjut nggih, bisa nggih? Bisa nggih? Ya. Sudah Bapak Ibu? Kalau mau perhatiin Jo, di preview ini Bapak Ibu yang tengah atas nih, klik. Akan muncul seperti ini pratinjonya. Jadi kalau di pratinjo, properties tadi sisipkan, kemudian halaman akan hilang karena kita pada tampilan preview atau pratayang. Sudah nggih Bapak Ibu nggih? Nah, kita kembali ke sini Bapak Ibu. Ini nggak usah di-save, otomatis blok Bapak Ibu akan tersimpan nanti. Nggak usah di-save. Nah, kemudian bagaimana Pak kalau kita kembali ke home ini ya, atau ke ini dulu e-learning, kumuliti dulu. Ya, kumuliti dulu. Ya. Kelas 7 klik dulu, klik kelas 7. Nah, ini kelas 7 Bapak Ibu ya. Kita akan membuat sub-sub materi di kelas 7. Kita klik di sebelah kanan, e-learning, pilih kelas 7. Sudah Bapak Ibu nggih? Ya, atau perhatikan saya dulu. Bahasa Indonesia kelas 7 diklik, kemudian titik 3 kita klik. Nah, kita pilih berarti sub halaman dari kelas 7. Klik. Nah, pertama apa kira-kira? Materi atau modul. Nah, selesai. Nah, itu Bapak Ibu. Maka di kanan tampilannya di bahasa Indonesia itu modul berarti menjorok. Ya, tidak sejajar, tidak lurus dengan bahasa Indonesia kelas 7. Posisinya agak masuk. Nah, kalau agak masuk berarti tampilan di menu atas begini Bapak Ibu. Kita klik
bahasa Indonesia, maka akan muncul seperti ini, materi modul. Ya, menjadi sub menu. Kemudian kalau kita menambah selain materi, berarti materi kita klik, titik 3 kita klik, jangan sub halaman, karena nanti akan menjadi sub lagi itu. Kalau kita membuat sejajar dengan materi, maka duplikasi halaman lagi. Kita ganti evaluasi misalkan, evaluasi. Klik selesai. Kita selain evaluasi kita tambah lagi, misalkan diskusi. Klik. Kita tambah lagi selain diskusi, misalkan duplikasi halaman lagi, upload tugas siswa. Oke, kita klik. Nah, Bapak Ibu, maka di sebelah kanan Bapak Ibu di properties ini akan muncul sub-sub di kelas 7. Ini juga akan tampil di sini. Di atas e-learning Bapak Ibu klik, pilih bahasa Indonesia kelas 7. Ya, maka akan muncul seperti ini. Klik kelas 7 seperti ini, ya kan? Materi, evaluasi, diskusi, upload tugas. Ini Bapak Ibu. Ini semua masih kosong Bapak Ibu. Ya. Subhalaman diisi ini di materi pembelajaran itu kan ada materi atau modul. Setelah materi berarti evaluasi. Setelah evaluasi ada diskusi, upload tugas. Ya, minimal itu Bapak Ibu kita tambah itu. Ya. Kemudian Bapak Ibu, ya, materi atau bahan ajar boleh di sini ya. Materi atau modul atau bahan ajar terserah Bapak Ibu. Ya. Yang memberi nama Bapak Ibu di situ. Kemudian Bapak Ibu, saya buat kelas 7 dulu, nanti kelas 8, 9 Bapak Ibu praktek sendiri. Kalau kita mau mengupload, mengisi materi ini gimana? Atau kembali ke home dulu ya Bapak Ibu ya. Ke home biar terisi. Home diklik, kemudian kata pengantar diklik. Klik. Maka di sini juga kata pengantar Bapak Ibu. Disesuaikan. Dibuat agak kecil nggak apa-apa. Nah begini. Nah, kata pengantar ini berisi gimana? Nah, sudah begini. Kemudian kita sisipkan di sini Bapak Ibu. Sisipkan nih. Nah, kata pengantar berarti kan sambutan. Kita klik kotak teks. Klik. Nah, di sini. Ketika diklik, Bapak Ibu kita pindah tidak ke e-learning ya. Kita ke home dulu. Latihan mengisi dari home. Yang bertanya tidak bisa suara, bisa di chat ya. Nanti Pak Rahmat bisa membacakan. Nah, sudah. Sudah Bapak Ibu. Kita ketik sini asal sambutan itu misalkan ya. Yang ketik biasa. Assalamualaikum. Nah, salam sejahtera. Nanti Bapak Ibu ketik ya tersendiri, silakan. Nah, di sini bisa diketik lagi. Selamat datang di blog Bahasa Indonesia. Bla 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 terserah. Nanti sini nama Bapak Ibu. Gurunya siapa? Supriyono misalkan. Ini. Silakan diketik. Dikasih foto juga nggak apa-apa, boleh sini. Kalau mau diganti belakang warna begini boleh. Maaf Pak, ulangi Pak. Saya belum paham tadi setelah klik kata pengantar terus. Klik kata pengantar. Saya ulangi ya Bapak Ibu ya. Saya hapus dulu. Ini kan kotak tag ini ya. Kita pilih tag karena mau mengetik. Klik seperti ini Bu. Sudah? Nah, Ibu ketik kata pengantar sambutan itu. Assalamualaikum. Nah, ini Bapak Ibu ya. Terus Bapak Ibu secukupnya silakan ditulis di sini. Ini sambutan isinya. Ya. Salam, gurunya siapa misalkan, Pak Supri misalkan. Isinya Bapak Ibu nulis sendiri di sini. Kita keluar, kita ganti background juga bisa nih.
Klik. Ya. Diganti background-nya pakai up foto juga bisa. Ya. Nah. Nih. Oke, ini sambutan. Maka ketika kita ke home, klik. Siswa akan mengklik kata pengantar, klik. Muncul kan Bapak Ibu? Nih. Ya, muncul ya. Mencari kotak teks di kata pengantar, klik apa? Kliknya sisipan di sebelah kanan Bu nih. Ya, pilih sisipkan. Jangan halaman, tapi sisipkan. Sisipkan ini adalah untuk mengisi konten. Untuk mengisi isinya, Bapak. Sampun nggih. Kemudian kalau profil guru seperti itu juga. Klik profil guru. Ibu pilih profilnya pakai foto apa pakai apa misalkan. Pakai foto ya klik gambar, upload foto guru. Misalkan foto saya ini ya. Saya upload. Nah ini. Ini kan? Terus ditambah tag ya klik teks di bawahnya. Nama guru, misalkan tuh hijau begitu. Ya, guru apa, hobinya apa terserah. Ini profil. Profil guru. Ketika kita ke home, kita pilih profil, otomatis sudah ada profil saya. Ya. Itu ya, Bapak Ibu. Nih. Silakan dipraktekkan Bapak Ibu mengisi konten-konten ini. Sudah, sekarang kita ke e-learning. Kalau sudah e-learning. Kita pilih kelas 1 tadi sudah dibuatkan. Klik kelas 1. Ya. Kalau Bapak Ibu mau kasih kata pengantar sini boleh. Selamat datang di materi bahasa Indonesia. Kelas 7 misalkan. Ini sebagai salam pertama selamat datang misalkan. Kemudian kita pilih mengupload materi. Klik. Maka Bapak Ibu pilih materi modul, klik. Oke. Ya. Di materi ini saya akan memberi contoh satu-satu. Mengisi tag, mengisi gambar, video. Yang lainnya nanti Bapak Ibu isi sendiri. Kalau isi semuanya nanti ambiar, kata Pak Solihuddin itu. Ya. Baik Bapak Ibu, ini Bapak Ibu sudah datang mengisi di materi. Ini materi Bapak Ibu ya. Ini materi. Materi masih kosong di sini. Nah, ini kelas 7 Bapak Ibu ya, kelas 7. Ketika masih kosong, Bapak Ibu mau mengisi materi video misalkan. Materi pertama apa nih Bapak Ibu misalkan? Materi pertama mengenai misalkan dialog. Materi dialog. Ya, dialog. Nanti kita akan mentautkan video dialog. Kalau punya video sendiri dari Drive silakan. Tapi kalau mau cari di YouTube, Bapak Ibu, kursornya tarik ke bawah, tarik. Ini, pilih YouTube, klik. Ya, akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Penelusuran YouTube. Bapak Ibu cari di sini ketik. Dialog bahasa Indonesia. Bapak Ibu kemudian klik cari, search. Telusuri, klik. Nanti muncul banyak pilihan Bapak Ibu. Nah ini kan, banyak sekali. Ini dari YouTube Bapak Ibu. Ini live tanpa diunduh. Nah kita cari yang bahasa Indonesia. Percakapan bahasa Indonesia ini ya. Kita pilih. Klik. Maka akan cetak biru seperti ini Bapak Ibu. Ini muncul pilih. Maka kita pilih atau select ya. Kalau di yang bahasa Inggris namanya select. Kalau di bahasa Indonesia ini pilih. Klik. Nah, ini Bapak Ibu. Ini kan Bapak Ibu ya. Otomatis video itu akan tersisipkan Bapak Ibu di submenu materi. Ini. Kalau materinya berupa video. Ini bisa diatur. Kecilkan. Ya, ini. Kemudian Bapak Ibu bisa setel ini, bisa di setel. Setelnya di mana? Nah, kalau sudah Bapak Ibu masuk ke
ini ke menu, ke materi, klik materi. Ada Bapak Ibu ya? Kalau sudah ada pertanyaan? Diulangi. Baik. Masukkan video. Oke, saya ulangi. Saya masukkan lagi aja, jangan dihapus ya. Saya lepas kursornya. Bapak Ibu di kanan, propertiesnya pilih sisipan. Tarik ke bawah, itu ada pilih YouTube. Kita mau ambil dari YouTube nih. Maka klik YouTube-nya. Akan muncul seperti ini. Ya kan? Kita cari lagi percakapan siswa misalkan. Saya klik telusuri atau search atau cari. Klik. Bapak Ibu cari. Nah, sudah. Setelah sudah Bapak Ibu pilih nih percakapan siswa dengan guru BK misalkan. Klik. Ketika diklik, mau klik 2 juga bisa nih sekaligus. Banyak nih. Oke, saya klik 3 ya. Kalau 3 berarti saya pilih 3. Klik. Wah, akan muncul banyak di sini langsung. Iya kan? Nah, nih. Banyak kan Bapak Ibu? Tinggal diatur ini. Diatur aja. Nah, kalau video mau dihapus, ya diklik, ada menu hapus ini. Hapus. Ini ya. Berarti Bapak Ibu, materi dialog Bahasa Indonesia kelas 7 itu besok berupa video salah satunya. Ini. Siswa nanti bisa nonton videonya. Tinggal diberi petunjuk nanti. Kemudian, kalau Bapak Ibu materinya berupa teks, maka Bapak Ibu klik teks ini. Nah, klik teks ini juga bisa. Percakapan adalah bla 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 bla. Silakan ditulis. Atau Bapak Ibu, ternyata materi itu sudah ada di Drive. Atau Bapak Ibu mau sematkan link. Nah, Bapak Ibu misalkan mau mengambil dari blog orang lain misalkan ya, atau dari website orang lain. Saya mencari dari website orang lain misalkan. Lihat nih yang model link Bapak Ibu ya. Percakapan. Percakapan nih. Klik. Ini materi Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa cari di sini. Ya. Kita cari percakapan, materi-materi percakapan. Iya, iya. Baik Ibu, baik. Nah, ini tadi kan sudah menyisipkan video ya Bapak Ibu ya, video. Tapi kalau materi Bapak Ibu selain video kan ada teks itu. Ya, teks itu bisa langsung diketik di sini atau copy paste. Ibu buka Word-nya, materinya di komputer, lalu di copy, di paste di sini juga bisa. Pakainya kotak teks ini. Itu Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu mau copy mencari dari internet, ya Bapak Ibu mencari di Google, nanti di copy paste. Linknya di copy. Misalkan nih Bapak Ibu, saya mencari dari internet. Ya. Saya mencari dari internet nih. Contoh ya Bapak Ibu ya. Kita masih di materi kelas 7. Saya akan mencari dari internet. Ini kan teks sudah. Sekarang pakai yang sematkan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ada percakapan nih. Contoh saja sih. Kita copy alamat URL-nya di atas nih. Copy. Kita ke sematkan Bapak Ibu. Kembali ke blog. Klik sematkan. URL. Kita copy paste di sini. Nah, ini kan Bapak Ibu. Nah, berarti tadi link tadi masuk di sini. Kita harus sentuh dulu nih, harus klik. Klik, baru warna sisipkan aktif. Kalau nggak diklik, nggak aktif. Klik, di sini aktif sisipkan. Klik sisipkan. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, kan tampil. Jadi alamat web tadi tentang materi percakapan atau dialog itu ada di sini.
siswa bisa mengakses materi dalam bentuk video, dalam bentuk materi teks. Ngaten Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu ternyata mau materi itu berupa Bapak Ibu ternyata kalau ambil dari flash disk, ya flash disknya dibuka Bu di komputer. Ya, baik. Kalau lewat web begini. Halo, suaranya halo. Kalau lewat web begini. Ini Bapak Ibu ya. Saya hapus dulu ini, hapus dulu. Oke. Kita pilih sisi kita ini, buka tab baru, klik. Sudah nggih? Kita cari di Google. Nah, udah begini. Materi percakapan, misalkan bahasa Indonesia nih, klik. Kurang suara. Bapak Ibu nyuwun sewu nggih, saya menyela. Bapak Ibu yang bertanya silakan bertanya, kemudian mic-nya di-mute lagi nggih Bapak Ibu. Jadi biar yang lain itu tidak terganggu, tidak mengganggu konsentrasi yang lain. Monggo Pak Tukijo, tadi memang senyap karena saya mute all Bapak Ibu. Jadi akan ada jeda mati semua. Nggih, monggo Pak, dilanjutkan Pak Tukijo. Silakan Pak Tukijo, bisa dilanjut Pak. Halo, halo. Baik, saya masih kelihatan tampilan saya ya. Tampilan saya kelihatan. Masih Pak, masih kelihatan. Ya, baik. Sekarang Bapak Ibu, setelah menyisipkan teks sudah, sematkan link sudah, kita upload gambar nih. Klik, pilih gambar. Gambarnya apa? Berarti gambar percakapan juga. Upload. Ini akan mencari di mesin mencari di komputer kita. Saya ambil percakapan, misalkan foto percakapan. Klik, pilih open. Nah, ini Bapak Ibu. Ini contoh orang sedang bercakap-cakap. Nah, Bapak Ibu, jadi di kelas 7 ini, saya preview ya, preview, klik. Nah, review ini, di e-learning kelas 7, klik, saya pilih kelas 7, klik, saya akan, sebagai siswa akan membuka materi Pak Jo misalkan, klik materi. Nah, maka di dalamnya ada video, ada materi teks, ada gambar orang bercakap-cakap. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu. Ya. Kenapa nggak sekalian? Ya, Bapak besok Ibu. ya. Oke, Bapak Ibu.
Ini kelas 7 sudah. Sekarang Bapak Ibu. Kemudian setelah upload materi, Bapak Ibu ya sudah dinyalakan mic saya. Kita membuat penilaian. Setelah materi kan kemudian penilaian nih. Klik penilaian atau evaluasi. Klik. Sama Ibu mengisinya di sini. Penilaian ya. Penilaian di sini. Evaluasi. Oke, kita ubah. Oh, ini masih ini, maaf. Saya kembali dulu. Kembali dulu, Bapak Ibu. Nah, nih. Kita akan ke kelas 7. Setelah materi ada evaluasi. Kita klik evaluasi. Kita mengisi evaluasi. Klik. Nah, kita klik evaluasi. Ini materi. Kita klik evaluasi. Seperti ini. Ini kita ubah. Kan masih materi ini. Evaluasi, misalkan begini, evaluasi. Nah, ketika siswa kita masuk ke e-learning kita, berarti di kelas 7 nanti klik evaluasi muncul di evaluasi. Ini masih kosong juga nih. Background-nya bisa diubah nih, background-nya. Nah, diubah, terserah Bapak Ibu mau ubah pakai apa. Nah, di sini misalkan background-nya ini. Nah, ini evaluasi. Penilaian kita menggunakan misalkan form. Google Form atau link apa terserah Bapak Ibu. Ya. Atau screenshot di sini bisa. Formulir juga bisa. Ya. Kalau soal itu sudah ada di Drive, tinggal klik Drive. Kalau soalnya baru akan membuat, berarti membuat form baru di sini. Nah, misalkan saya pilih Drive saya. Klik. Jangan cepet-cepet, Pak. Ya, baik. Oke ya, Bapak Ibu ya, saya ulangi lagi. Nah, kita masih menyisipkan materi evaluasi penilaian di kelas 7. Pastikan Bapak Ibu klik bahasa kelas 7, klik yang evaluasi. Kalau tadi pertama kan materi. Oke ya. Ini masih kosong nih halaman sini. Kita akan isi. Kalau soal itu Google Form-nya sudah ada sudah dibuat oleh Bapak Ibu, kita milih Drive. Klik Drive. Nah, mesin pencari ini akan menuju ke soal yang kita kehendaki. Ini saya misalkan cari soal PAT ini ya. Klik. Nah. Atau kita sebentar. Kita cari di Drive. Kita cari soal ulangan harian misalkan. PH. Klik. Nah, ini kan Bapak Ibu. Kita pilih soalnya nih. PH kelas 9. Kita klik. Pastikan klik dulu. Klik. Baru muncul ini. Pilih sisipkan. Kita klik sisipkan. Nah. Ya, kita pilih sisipkan. Nah, maka soalnya akan muncul di sini Bapak Ibu. Siswa itu ya. Nah, ini. Terus kalau mau nambah soal lagi ya ditambah lagi gitu, terserah Bapak Ibu. Ini contoh membuat soal berbasis form yang ditempelkan di Google Site seperti ini. Jadi Google Site ini, blog ini merupakan rumah besarnya Bapak Ibu ya. Rumah besar yang Bapak Ibu bangun untuk learning, ada materi, ada video, ada teks, ada gambar dan sebagainya. Kemudian ada bentuk soalnya di link Drive. Itu Bapak Ibu. Kalau menyisipkan lagunya di Kempot ya bisa di sini. Batuk hijau. Tinggi Bu. Untuk soalnya berarti tidak online ya. Yang tadi Bapak sisipkan itu kan ngambil dari Drive, bentuknya manual ya. Atau Drive itu online Bu. Drive itu online. Berarti langsung online. Anak bisa mengerjakan secara langsung di situ. Online semua betul Bu. Betul. Berarti kalau saya pakai Quizzes juga nggak masalah Pak. Pakai Quizzes ya, link Quizzesnya ditautkan di sini bisa. Oh, seperti tadi ya Pak ya, pakai ambil bukan yang di Drive tapi saya ambil di link ya. Betul Ibu. Kalau soal Microsoft Word Pak, soal dari Microsoft Word. Kalau Word itu Pak Ibu sisipkan ini ya. Halo? Ya. Ya. Kalau Word Ibu membuat ini ya, membuat dokumen di sini, klik dokumen.
Manual. Tetap ini mencari, Bu. Mencari ini kan. Harus diupload dulu, Bu. Karena ini kan memang harus ditautkan di drive dulu. Iya. Kalau mau ngetik ya Ibu tadi mengetik ini. Ini ya contohnya ya. Kalau mau ngetik soal langsung begini. Nah, ini kan klik. Nah, soal misalkan. Taktik misalkan. Ibu ngetik sini. Kerjakan soal berikut. Ini ngetik Bapak Ibu. Untuk manual. Oh, kotak teks ya. Iya, kotak teks. Tapi kalau mau link online pakai drive. Oke. Oke. Cukup dulu ya. Sekarang kita kembali ke kelas 7. Kelas 7 kita pilih upload tugas misalkan. Upload tugas. Ini kita ganti menu upload tugas. Upload tugas. Misalkan Bapak Ibu menugaskan siswanya membuat gambar atau menugaskan siswanya membuat video di rumah. Ya. Caranya gimana? Kita di sini Bapak Ibu. Halo, udah ya? Ya. Sudah Bapak Ibu? Ya. Nah, Oke, Pak Jo. kalau upload tugas ini Bapak Ibu membuat di drive dulu, membuat drive link drive-nya juga untuk menu upload. Misalkan begini ya, saya akan mencoba membuat drive dulu sebentar. Contoh. Drive saya kehapus soalnya. Nah, saya membuatnya di drive semuanya Bapak Ibu ya, membuat form baru gitu Bapak Ibu. Tapi isinya nanti hanya upload gitu Pak. Ini saya akan membuat baru, ya membuat baru, klik lainnya. Nah, formulir baru, Bapak. Kita membuat baru nih, misalkan begini, upload tugas itu ya, upload tugas. Sebentar Bapak Ibu ya, saya beri contoh dulu, upload tugas. Nah, sini pilihnya, ini Bapak Ibu, ini aktifkan. Pilihnya ini, upload file Bapak Ibu. Klik. Nah, lanjutkan. Nah, cukup ini aja. Kita batasi nih. Batasi yang diupload itu apa Bapak Ibu? Dokumen, PDF, gambar, video. Kita batasi ini. Berarti siswa tidak bisa mengupload suara. Tapi bisa gambar, PDF, dokumen. Maksimal ukuran kita batasi 10 MB ini. Setiap upload hanya 1 batasi, atau boleh 5 terserah. Oke, baru sudah ini ya. Kalau sudah saya preview. Nah, ini kita buat baru Bapak Ibu ya. Oke, saya akan tutup. Saya kembali ke blog. Ke blog kita pilih ini Bapak Ibu. Sisipkan drive tadi. Drive, kita cari drive tadi. Kita cari upload tugas. Sebentar. Ya. Ini kayaknya Pak ya. Sebentar. Sebentar Bapak Ibu, saya akan cari dulu upload tugasnya. Upload tugas. Mana sebentar ya. Upload tugasnya sebentar Bapak Ibu. Ini upload tugas nih. Kayaknya ini bukan ya, sebentar. Tadi lupa nggak di rename Bapak Ibu ya, sebentar. Saya akan coba rename dulu. Coba ini dulu, sebentar. Sebentar Bapak Ibu. Sehingga nanti siswa itu bisa mengupload gitu ya, bisa mengupload. Oh ini folder ya. Coba ini. Oke, saya buat baru dulu aja.
Google Formulir. Saya beri nama dulu. Oke. Gini Bapak Ibu, ini kita cari di sini. Misalkan upload tugas dialog ya ini. Klik. Sisipkan. Klik. Nah. Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Ini linknya. Sebentar. Ini yang sudah pada mengupload, tapi linknya saya akan buat baru ya Bu ya. Misalkan tadi lupa nggak di rename. Jadi intinya mau buat Google Form, tapi menunya kita pilih yang upload gitu ya. Ini upload tugas. Oke. Upload tugas. Saya ulangi ya, upload tugas ya. Ini kita pilihnya ini, upload file. Lanjutkan. Ini kita tarik. Kita batasi yang diupload adalah misalkan video sama gambar sama PDF. Ini 3. Kita batasi 1 upload, ukuran maksimal ini. Ya. Kita buka. Kita preview. Text formulir ini upload tugas ya. Sebentar Bapak Ibu. Tampilannya seperti ini. Nah ini. Ya, tampilannya seperti ini. Oke, saya coba dulu. Ada di mana ini tadi ya? Sebentar. Ada di menu kita cari linknya sebenarnya Bapak Ibu. Ini formulir tanpa judul. Ini bukan ya. Belum muncul. Sebentar Bapak Ibu. Belum muncul linknya. Oke. Formulir tanpa judul. Kayaknya ini Bentar. Mudah-mudahan ini. Ya. Oke. Upload tugas. Kita cari di drive. Ya, langsung nge-save Bu. Ini langsung nge-save itu ya. Kita cari linknya. Link upload ya. Ya, ini punya Ibu yang dari Paraan sudah betul ya. Isi formulir. Nah, seperti itu, upload tugas dan sebagainya. Linknya belum ketemu, sebentar. Linknya belum ketemu. Ini kayaknya ya. Tadi mana ini ya? Linknya belum ketemu ya. Sebentar. Linknya upload tugas sudah ya. Ini sudah bisa semua nih. Ya. Ya, contoh ini misalkan. Ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu ya, seperti ini misalkan upload tugas. Jadi siswa nanti tinggal klik link itu, dia bisa mengupload fotonya, videonya begitu. Nah, nanti hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti ini. Setelah diupload tugas akhir siswa ini ya. Nah, ini misalkan kemarin saya mengumpulkan tugas siswa membuat aksara Jawa misalkan. Ini hasilnya seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu. Ya. Dia tinggal buka-buka semuanya. Jadi semua tugas terkumpul di sini Bapak Ibu. Jadi blended learning itu adalah kemarin Mbak Yani menyampaikan bahwa berbasis blog, di blog itu ada materi, ada evaluasi, ada diskusi, tanya jawab, bisa diskusinya offline, bisa online. Setelah itu
setelah mereka melakukan diskusi kelompok, mereka mengirim tugas melalui email. Nah, tapi kalau saya tidak email, melainkan melalui upload tugas itu, ya, menu upload itu. Kita siapkan menu upload tugas di blog kita, Bapak Ibu. Jadi semuanya terkumpul di sini, tidak di email kita. Kita tinggal membuka, menilai gitu. Ya, ini contoh di kelas 7 sudah ada materi. Klik materi sudah ada. Ini Bapak Ibu ya. Kalau sudah materi, kita klik evaluasi sudah, upload tugas. Kita preview. Nah, tampilnya seperti ini Bapak Ibu. Ya. Ini Bapak Ibu. Ya. Ini upload tugas. Misalnya siswanya mau upload, klik itu ya. Yang sudah terupload di sini kelihatan. Siswa bisa melihat. Baik. Bapak Ibu, kita kalau semua sudah diisi, sudah dibuat sedemikian rupa, menu-menunya ditambah oleh Bapak Ibu, kita klik publikasikan di sini, yang terakhir. Situs kita kan belum terpublikasikan nih. Tapi ini sudah tersimpan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu lihat simpannya di mana. Kita klik publikasi, klik. Oke. Nah, ketika diklik publikasi, ini alamat blognya nih. Blog Guru BI. Muncul. Bisa dikelola di sini kalau memakai domain. Siapa yang dapat melihat saya semua orang dikelola. Meminta mesin telusur publik tidak menampilkan situs saya. Jangan dicentang. Klik publikasikan. Klik. Nah, ada Bapak Ibu sudah terpublikasikan. Kita kembali ke sini nih. Klik. Kita mau melihat situs kita yang sudah dipublikasikan. Kalau mau dibatalkan publikasi ya klik batal. Kita lihat klik. Ulangi Pak untuk publikasi, ulangi Pak. Oke, baik. Publikasi di sini, Bapak Ibu klik yang kanan ini ada kata publikasikan. Klik. Ya, kembali ke editor. Punya saya sudah terpublikasikan. Sudah terpublikasikan, sudah nih. Klik lihat. Klik lihat seperti ini. Nah, ini sudah lihat Bapak Ibu. Ini tampilan blog Bapak Ibu, ya kan? Tampilan depan, home-nya, ini kan? Ini blog saya, home-nya, learning, dan sebagainya. Termasuk e-book juga bisa diupload di sini, buku-buku digital itu. Itu Bapak Ibu, terima kasih dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Nanti kita tanya jawab setelah ini. Atau nanti bisa di grup. Nanti rekamannya di share. Dan saya punya tutorial juga, video tutorial. Nanti saya kirim linknya di grup Bapak Ibu. Oke, bisa tanya jawab. Terima kasih dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Karena waktu. Besok kita bisa diskusi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Tukijo. Materi mohon dimatikan dulu lagi. Baik, Pak Tukijo. Terima kasih materi yang telah disampaikan, cukup menarik sekali dan bahkan sangat menarik sehingga bisa membuat kita bertanya-tanya bagaimana cara membuatnya. Selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, materi yang telah disampaikan akan di-share kembali dalam bentuk rekaman. Jadi tadi semua direkam oleh Pak Soleh. Selanjutnya nanti juga Pak Tukijo ada tutorial sedikitnya. Nah, untuk Bapak Ibu pelajari kembali bagaimana cara membuatnya sehingga bisa lebih paham dalam membuat. Oke Bapak Ibu, kita buka sesi pertanyaan, 3 penanya saja. Iya, tanya Pak Tukijo. Silakan dengan saya Pak Isik. Monggo Pak. Pak Isik ya. Mau tanya, di upload tugas itu kan kita memasukkan Google Form.
ya untuk upload slide. Nah, untuk melihat responnya itu spreadsheet-nya itu harus dimasukkan di apa itu menu itu atau dilihat di drive-nya aja. Kalau ditampilkan di menu tugas nanti anak-anak bisa melihat hasilnya. Ya. Iya, saya akan bantu. Ya, baik Bapak. Ini. Jadi yang tadi kan saya contoh tugas-tugas itu ditampilkan di blog. Kalau tidak ingin ditampilkan di blog, itu ya cukup di drive-nya saja Bapak. Tetap di drive ya, saja ya Pak ya. Yang ditautkan hanya link formnya saja di situ. Linknya form. Iya, biar ada akses upload gitu, nanti hasilnya Bapak lihat di drive-nya Bapak gitu. Sudah ngumpul berapa begitu. Nggih. Terima kasih. Nggih. Baik, Pak Tuju, terima kasih. Begitu Pak Estik. Kemudian penanya kedua, silakan Bapak Ibu. Saya Pak. Oke, monggo Pak. Terima kasih. Ini yang bertanya siapa Pak? Silakan Pak. Terima kasih Pak Nur Rahmat. Pak Tukijo, tadi kan Bapak sudah menjelaskan cara membuat blog, kemudian pokok-pokok isinya, tetapi itu sebetulnya kan masih seperti daftar isi saja. Jadi kontennya belum, nanti kita akan melanjutkan sendiri ya. Iya, betul Bapak. Betul. Ini karena saya sedang membuka 3 Pak. Jadi 1 laptop untuk Bitcoin, 1 HP untuk rapat koordinasi dengan guru, dan 1 laptop untuk latihan Pak. Jadi saya ini buka 3. Luar biasa Pak Edi ya. Ini setelah saya publish, tetapi yang saya centang tadi belum bisa dilihat oleh orang lain gitu Pak ya. Nah, itu kalau seandainya publishnya saya batalkan, apakah Google Site yang tersimpan di 1 laptop ini bisa saya buka di laptop yang lain? Bisa Pak, bisa. Itu berarti sudah otomatis tersimpan di Google Site. Otomatis tersimpan, iya. Jadi gini Pak, iya. Tidak publish. Iya. Tersimpan itu. Jadi nanti untuk yang diserahkan sebagai bukti pelatihan atau diklat dalam pembuatan blog ini apanya Pak? Screenshot? Linknya Pak. Screenshot sama linknya, iya. Nanti untuk laporan jenengan di laporan PD-nya juga disertakan itu. Screenshot halaman blognya itu sama linknya begitu. Itu kan follow up tindak lanjut dari diklat. Bisa disertakan di laporan PD-nya Pak. Sehingga tim PHK itu betul-betul melihat proses sama hasilnya gitu. Linknya itu nanti disampaikan ke siapa Pak? Pak Tukijo? Ke email ya nanti saya akan membuat wadahnya Pak untuk kantong tugasnya begitu. Iya. Nanti by name begitu kita cek, dan tolong Bapak Ibu, blog Bapak Ibu kalau sudah jadi nanti di screenshot, linknya juga di copy, nanti untuk laporan PD-nya Bapak Ibu gitu. Iya. Sehingga tim PHK itu betul-betul diklat ini diikuti, ada produknya begitu. Termasuk foto-foto daring kita saat ini Viko-nya itu disertakan untuk laporan bundle PD-nya itu. Iya, terima kasih Pak. Iya Bapak, iya. Demikian Pak Edi. Nah, baik Pak Tukijo, satu penanya Pak, saya bacakan yang dari meeting chat Pak ya. Jika sudah publish, apakah bisa diedit lagi tidak Pak? Terima kasih dari Bu Antik Haryanti. Ya, baik. Bisa Bu, bisa ngedit. Pasti bisa ngedit, bisa diupdate materi-materinya gitu. Nah, di mana kita menemukan itu? Kita di drive kita masuk di akun Gmail kita di drive seperti ini Bapak. Saya upload sebentar nih. Ya. Ini Bapak Ibu,
Nah, saya share lagi di sini Bapak Ibu. Ya. Ini ya kan? Yang Bapak Ibu buat, yang tadi saya buat, ada di drive ini Bapak Ibu. Di sini, di akun kita nih. Ya kan? Tidak akan hilang, klik. Nah, sudah dipublis, mau diedit ya di sini kita kembali ke sini. Ya, kalau nggak bisa diedit ya nanti blog kita blog mati namanya itu ya. Nah, ini Bapak Ibu. Kita kembali ke blog kita, otomatis sudah menu ini edit propertiesnya, dapurnya ini belakang ini. Baru setelah diperbaiki diedit, jangan lupa dipublikasikan lagi, dipublis gini. Gitu. Setiap ada perbaikan konten, kita jangan lupa simpan publish. Ini, jangan lupa Bapak Ibu nggih. Jadi akan tersimpan di drive kita Bapak Ibu. Nah, di sini nih otomatis. Nah, lalu satu akun Gmail bisa untuk membuat berapa situs ya. Ini buktinya untuk membuat 2 juga bisa, membuat 3 bisa, 4 bisa. Silakan dicoba Bapak Ibu ya. Bahkan ini bisa komplit, ada audio, visual, ada teks dan sebagainya. Bisa digunakan oleh Bapak Ibu. Itu Pak Nur Rahmat. Ya. Baik, Pak Tukijo. Mau tanya, Terima Pak. kasih Pak Tukijo. Ya. Iya, satu lagi silakan. Seandainya ini kan, misalnya ini kan blog latihan Pak, itu ada kesalahan, saya mau hapus, terus saya mau buat lagi, cara menghapus blog yang awal bagaimana? Ya gini, sudah tampil gini kan Bu ya. Ibu tadi masuk ke Google Sheet-nya Bu, ke Google Sheet-nya. Ini kan Google Sheet ya. Nih Bu ya, ke Google Sheet-nya ini kan tadi. Ibu masuk ke Google Sheet-nya. Google Sheet Ibu tadi ya. Nah, Ibu login ke Google Sheet atau ke drive-nya tadi sih bisa sebenarnya. Nah, ini kan sudah ada 2 ini ya Bu, blok ya Bu ya. Ibu mau hapus, ini aja diklik. Klik hapus. Kalau mau ganti nama, klik ganti nama. Itu ya Bu ya. Bisa dipirsani nggih. Hapus saja, klik hapus nggih. Nggih. Oh, berarti situs yang pertama kali buka itu ya? Iya, nanti yang jenengan buat akan tersimpan di sini, blognya banyak ini. Kalau admin sekolah bisa membuatkan blog semua guru bisa kan. Nempel-nempel sini. Linknya dikasihkan ke guru yang bersangkutan. Ngaten Ibu? Silakan Pak Rahmat. Ya, terima kasih Pak Tukijo atas penjelasan dan jawaban yang telah disampaikan kepada teman-teman peserta pelatihan blog di sini. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, dari sudah berjalan 2 jam lebih ya, kita berkumpul bersama di ruangan ini, di room ini, sehingga sudah banyak pula materi yang kita serap, insya Allah Bapak Ibu ya. Nah, untuk lebih matangnya nanti kita akan bisa lanjut diskusi di WA Bapak Ibu. Jadi bisa diskusi, tanya jawab untuk menyempurnakan blog Bapak Ibu, sehingga materi hari ini yaitu tentang Google blog dari Google Sheet itu bisa lebih baik lagi, seperti itu Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sebelum kita tutup untuk kegiatan pada hari ini, Pak Soleh akan menyampaikan untuk besok pembuatan blog dengan platform yang dari Blogger dan sebagainya. Gitu Pak.